Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Syarif Al-Madani, garis 11 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan dongeng bahasa Indonesia yang berjudul Jakatarup. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal seorang janda yang bernama Mbok Rondo. Ia tinggal seorang diri karena suaminya telah meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya ia beri nama Jakatarup. Jakatarup pun tumbuh dewasa. Jakatarup menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jakatarup untuk segera menikah. Namun ia lagi-lagi menolak permintaan ibunya. Suatu hari Mbok Rondo pun jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jakatarup sangat sedih. Sejak kematian Mbok Rondo, Jakatarup sering melamun. Kini sawah dan ladangnya terbengkalai. Suatu malam Jakatarup bermimpi memakan daging rusa. Pada saat itu ia bangun dari tidurnya. Ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang ia berjalan, namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Janganpun rusa, kelinci pun tidak ada. Suatu ketika ia melewati telaga itu dengan secara tidak sengaja. Ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 wanita cantik tengah bermain air, bercanda, dan bersukaria. Jakatarup sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jakatarup merasa terpukau oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelah para bidadari berberes mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendang masing-masing. Namun salah satu dari bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turun membantu cari, namun hingga senja tak ditemukannya juga. Karena hari mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan sendiri oleh kakak-kakaknya kembali ke kayangan. Ia merasa sedih. Tidak lama Jakatarup datang menghampiri dan berpura-pura menolong bidadari itu. Diajak bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarup kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka akhirnya menikah. Keduanya hidup bahagia. Mereka pun memiliki seorang anak perempuan yang cantik yang bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan Jakatarup untuk tidak menanyakan kebiasaan yang ia lakukan nanti setelah ia menjadi istrinya. Rahasia Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras, ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah, Jakatarup sangat penasaran, namun ia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalam. Ia pun segera menutup kembali. Akibat rasa penasaran Jakatarup, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan merapi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padi terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya diselipitkan di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbuk gabah yang disembunyikan oleh suaminya sendiri. Nawang Wulan pun merasa marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akibatnya, ia memutuskan untuk kembali pergi ke kayangan. Jakatarup pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi
ke Kahyangan. Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya, sehingga akhirnya ia pergi ke Kahyangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Dan satu syarat, Jaka Tarub tidak boleh bersama Nawangsih ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jaka Tarub menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub mengatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jaka hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahan yang tidak termaafkan.